Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters, saya Dio Bukhari dengan NIM 240101008. Saya mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia dari Prodi Budidaya Perkebunan kelas 2A. Nah, di sini saya sedang berada di Balai Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai operator dan mereview alat mekanisasi yang ada di kebun sawah ini. Sebelum itu, mari kita menggunakan alat safety terlebih dahulu. Kemudian, stay tune video. Oke Sobat Planters, tadi kita sudah opening di depan. Sekarang kita ingin mewawancarai salah satu alat mekanisasi yang ada di pertanian ini. Nah, dengan Bapak siapa Pak? Agus Saputra Siregar. Agus Saputra Siregar. Nah, di sini kita bersama dengan Pak Agus. Pak, boleh nggak Pak, Bapak apa nama bagiannya dan kegunaannya alat ini Pak? Baiklah, di sini kan ini salah satu alat mesin pertanian yang ada di kantor kita ini. Ini gunanya untuk mengangkut bahan yang hasil dipanen dari lapangan ke gudang. Nah, mesin yang dipakai ini mesin Kubota Rakindo, punyanya Rakindo. Dia menggunakan BBM solar atau backlight ya. Nah, pakai baterai juga dia. Dan rodanya ini. Nah, rodanya berbentuk begini nih ada manfaatnya. Karena di lahan ini kan nggak selalu mulus jalannya. Namanya lahan pertanian. Kayak mana ada yang lubangnya, ada yang bisa ke dalam nggak rata dan berair. Nah, inilah rodanya. Jadi untuk kapasitas minyak ini Pak, berapa liter Pak? Kapasitas minyaknya ini 5 liter. 5 liter. Nah, dia nih yang hebatnya lagi uniknya, dia ada lampu penerangan atau harinya gelap kan. Nah, ini pun dia mesin sudah pakai apa namanya putaran pakai engkol. Nah, ini sistem untuk penggasnya ini pengaturan gasnya. Nah, ini turun naik turunannya kecepatan termasuk gimana ini giginya gitu kan. Ini dia baru tarik ini. Jadi ini gas ya Pak? Ya. Salah satu kegunaannya dia pakai apa juga nih, pakai baterai. Ada sistem gas juga. Nggak lagi engkol, bisa dia pakai starter. Tadi kan ada sistem engkol. Dimana jika ini tidak bisa itu, kita bisa mengoperasikannya melalui ini, pakai engkol. Untuk baterai ini Pak, berapa jam itu tahannya Pak? Kalau baterai normalnya ya harusnya sampai dia rusak lagi itu sampai nggak apa kan apa? Masa kalau kemarin kami dapat dari teman-teman kita Rakindo yang punya barang ini, mereka menyatakan ini bisa tahan 2 tahun baterai. Jadi setelah 2 tahun ganti baterai gitu baterai Pak? Baru. Kalau keunggulan ini Pak, mesin ini apa Pak? Keunggulan dan kekurangannya ada nggak Pak? Salah satu keunggulannya itu dia bisa menembus areal yang langsung sawahan. Kalau untuk dipakai di darat dia salah, karena dia kegunaannya kan tadi itu dengan penggeraknya ini sistem pemutaran mesinnya, jarak pengaturan kekuatan. Nah, di sini dia. Jadi keunggulannya itu bisa membawa ini, dan selain dia ini kalau jika baknya kita buka, dia bisa untuk membantu kita seperti yang sebelah ini, alat yang sebelah kita, sebelah kanan kita nih, ini gitu. Cuma lagi ya kita ganti rodanya ini tidak ke situ, maksudnya begitu. Manfaatnya dua mutik ini itu bisa mengangkat barang dan bisa mengolah lahan yang gimana bilangnya, yang cukup dangkal lah, nggak gitu dalam seperti penggunaan roda 4 nggak sebesar itu. Untuk yang kecil-kecil bisa dia meratakan yang dia kata bisa kebijakan waktu masuk musim panen, komben tadi alat panen
jika itu masuk masih bisa lah diratakan sama ini bekas rodanya tadi. Jadi kalau untuk perawatan rutin ada nggak Pak? Nah, ada perawatan rutin, kita harus rajin kondisikan baterainya oli ganti oli mesin ya. Itu ganti oli per berapa bulan Pak? Nah di sini karena dia lupa alatnya gini bukan hitungan bulan, hitungan jam. Hitungan jam. Nah, artinya 100 jam pemakaian ganti oli. Untuk oli sendiri berapa liter itu Pak? Olinya ini kemarin di 4 liter. 4 liter. Iya, udah termasuk karena ada ininya ya, filternya ya. Terus ini dia ada juga alat pembantunya tali poli. Ini sangat berguna sekali karena tanpa adanya tali poli ini dia tidak bergerak. Nah, inilah dia penopang untuk bergerak tali poli ini. Dan sistemnya ini dia ada pakai radiator. Nah itu pula pakai radiator. Jadi tingkat kepanasan mesin itu bisa kita ketahui ke sini. Kalau kira-kira ini menyala atau tidak lagi pada posisi isi airnya tadi, dia akan panas mesin dan mati sendiri. Nggak bisa kita pergunakan. Ini harus wajib kita adakan nih, namanya radiator ini. Ini radiatornya, ini dia. Ini minyak. Jadi bagian mana Pak yang sering rusak gitu Pak pada saat beroperasi? Ini yang sering rentan rusak itu ini tali poli tadi nih. Tali poli ya. Kalau kira-kira dia kan karena berputar terus, dia kan terjadi kehausan, kerusakan. Nah ini. Kalau ini nantinya sudah tidak ada geriginya lagi, ini kan masih ada nikasan. Kalau dalam kelamaan dipakai kan berjalan terus ini kan pasti akan haus. Ya, Pak. Nah ini harus dialah kita bahan penggantinya standby. Jadi sekian lah ya Pak yang dapat saya tanya-tanya. Terima kasih atas ilmunya Pak. Terima kasih. Salam sukses. Mudah-mudahan berhasil mencapai sekolahnya. Oke Sobat Planters, jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah hand traktor roda 4 ini menggunakan bahan bakar solar atau backlight. Kemudian di pertanian ini alat ini digunakan untuk mengangkut hasil panen atau padi ke gudang benih atau proses penjemuran. Nah, kemudian penggunaannya ini dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya kalau dibandingkan dengan kerja secara manual. Kemudian hand traktor roda 4 ini juga bersifat multifungsi karena bisa ditambahkan dengan alat lain seperti baja, rotari, atau trailer. Namun alat ini juga memerlukan operator terlatih dan perawatan rutin agar kinerjanya secara optimal. Kemudian alat ini juga membantu kita untuk produktivitas yang baik dan efisiensi waktu yang cepat. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Itzy Juara. Cukup sekian di video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Dio Bukhari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tandan.